for all sorts of different reasons, from riots to bankruptcy. So maybe that's why one group says the Motor City is the perfect place to unveil a symbol of Satan. Oke guys, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah seorang gadis bernama Janet De Palma yang berusia 16 tahun dan dilaporkan hilang oleh orang tuanya guys. Secara tiba-tiba potongan tubuhnya ditemukan seekor anjing dan sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti tentang kematian si Janet ini guys. Dan satu-satunya rumor yang berkembang terkait kematiannya adalah Janet De Palma ditumbalkan oleh sebuah sekte setan guys. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya guys, jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu channel ini lebih berkembang dan bermanfaat ya guys. Oke, kalau sudah kita langsung saja bahas ya. Kisah ini dimulai dari seekor anjing guys. Pada tanggal 19 September 1972 di Springfield, New Jersey, seekor anjing kembali ke pemiliknya dengan suatu yang tampak mengerikan yang ia bawa di mulutnya guys, membuat pemilik anjing tersebut merasa syok. Hewan itu membawa pulang sisa-sisa tangan dan lengan manusia yang telah membusuk di rahaknya guys. Pihak berwenang segera dihubungi dan mulai melakukan pencarian dengan anjing pelacak di sekitaran tambang Holdlin di dekatnya guys. Tambang tersebut berada di daerah berhutan, di mana pemilik anjing itu mengatakan bahwa daerah itu adalah di mana tempat anjingnya suka berkeliaran guys. Dan tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya pihak kepolisian menemukan jasad dari lengan yang ditemukan anjing tersebut tergeletak di atas tebing berhutan di dekat tambang yang memiliki nama agak aneh ini guys, The Devil Tooth atau gigi setan guys. Penamaan aneh ini dikarenakan adanya batu menonjol dari tanah yang memberi kesan seperti gigi pada tengkorak guys. Jasad tersebut adalah mayat seorang wanita muda yang terbaring telungkup guys dan masih berpakaian lengkap. Karena sudah begitu parahnya mayat itu membusuk, maka penyebab kematiannya itu tidak bisa dengan mudah untuk dipastikan guys. Dan akhirnya dilakukan identifikasi catatan gigi untuk mengetahui siapa gadis malang ini guys. Hasilnya mengungkapkan bahwa mayat tersebut adalah Janet De Palma berusia 16 tahun, seorang gadis lokal yang telah dilaporkan hilang dari rumahnya pada tanggal 7 Agustus di tahun yang sama guys. Pada saat hilang, polisi telah melakukan pencarian yang luas untuk menemukan gadis itu, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Analisis forensik gigi gadis itu menunjukkan bahwa dia telah meninggal selama kurang lebih 6 minggu atau sekitar waktu yang sama dari saat ia dinyatakan telah hilang. Meskipun misteri dari hilangnya De Palma telah dipecahkan guys, namun misteri nyata dan keanehan baru saja dimulai. Di sekitaran jasad De Palma guys, ditemukan banyak terlihat tumpukan kayu dan cabang yang pada pandangan pertama mungkin orang-orang akan berpikir bahwa kayu-kayu berserakan itu bukanlah petunjuk penting. Namun ternyata potong-potongan kayu itu rupanya telah sengaja diatur dan menunjukkan adanya aktivitas mistik gaib yang jahat guys. Salah seorang sumber yang hadir pada penemuan mayat tersebut guys mengklaim bahwa cabang dan ranting itu sengaja diatur untuk terlihat seperti salib yang berbentuk perimeter trapesium di sekitar jasad itu guys, yang digambarkan seperti peti mati, dan beberapa lainnya ditempatkan di atas kepala gadis itu guys. Seluruh petunjuk itu dilaporkan memiliki kaitan dengan beberapa macam altar kolotisme, dan polisi mulai percaya bahwa pembunuhan itu mungkin dilakukan oleh pelaku sihir guys, kelompok pemuja setan,
atau dari beberapa ilmu sesat lainnya. Kasus itu menjadi begitu terperosok dalam rumor guys, dan cerita menyeramkan yang tersebar membuat sulit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah semua itu hanya kabar angin saja. Di sekitaran TKP itu juga dikabarkan adanya hewan yang mati digantung di beberapa pohon dengan tali guys, dengan beberapa dimutilasi di dalam toples guys, serta serangkaian tanda panah diukir di beberapa pohon yang menunjukkan ke arah di mana gadis itu mati. Keputusan menjadi bulat guys, bahwa tampaknya De Palma telah dibunuh dalam sebuah ritual gaib yang mengerikan. Pers lokal menutupi cerita tentang satanisme, sihir, ritual aneh, dan pengorbanan manusia yang menjadi pembicaraan warga di kota guys. Sihir sendiri sepertinya memang tidak asing di daerah Springfield, New Jersey. Memiliki sejarah panjang dari cerita seram sihir guys. Hal itu dikatakan oleh beberapa orang yang diwawancarai tentang kegiatan okultisme, pemujaan setan, dan penyihir Caverns yang diketahui berada di wilayah tersebut guys. Di sekitaran Watson River Basin dikabarkan sebagai merupakan pusat kegiatan tersebut selama bertahun-tahun guys. Bahkan ada laporan tak lama setelah hewan mati di sekitar lokasi pembunuhan De Palma guys. Hewan mati juga ditemukan di reservasi dengan cara digantung di pohon. Diduga adalah cara yang sama dengan yang ada di TKP guys. Legenda lokal di daerah ini memang penuh dengan kisah-kisah menakutkan dari sihir dan ilmu hitam guys. Ada satu cerita lokal yang populer tentang 13 penyihir yang terkubur di dekat Johnson Drive, di sebuah jalan sepi yang membentang dari kota Watson menuju ke Scott Plains. Beberapa saksi mata mengaku telah melihat pengorbanan manusia di daerah itu guys dengan mata mereka sendiri, dan mereka menuduh pihak berwenang lokal menutupi kasus ini. Selain itu, tampaknya ada begitu banyak pencurian bahan-bahan mistis okultisme dari perpustakaan lokal setempat, seperti buku The Encyclopedia of Occultism yang sebenarnya harus tetap disimpan dengan aman guys. Rumor yang ada di kalangan masyarakat saat itu, dan bahkan dari beberapa polisi, menyatakan bahwa Janet De Palma telah ditangkap oleh penyihir atau sekelompok pemuja setan, dan pada akhirnya ia dibunuh dengan darah dingin untuk sebuah tujuan ritual jahat guys. Dan semua spekulasi ini bahwa tidak ada latar belakang dari Janet yang memungkinkan dia untuk terlibat dalam kegiatan tersebut guys, atau setidaknya bersentuhan dengan mereka. Meskipun ia digambarkan oleh teman-temannya agak sedikit liar, namun Janet adalah seorang evangelis Kristen yang taat dan pernah aktif di jamaah gereja yang bekerja pada penanganan korban alkohol dan penyalahgunaan narkoba guys. Janet sendiri dikatakan telah mampu keluar dari ketergantungan masalah obat-obatan yang serius dan masalah alkohol melalui iman dan keyakinannya guys. Jadi rasanya tidak masuk akal jika dia telah bergaul dengan penyihir atau penyembah setan. Jadi hal ini menimbulkan spekulasi lebih lanjut bahwa mungkin dia memang telah ditargetkan oleh para okultis karena keyakinan agama, atau dia telah memprovokasi mereka untuk mengubah keyakinan mereka, dan akibatnya ia diculik dan dibunuh guys. Sayangnya guys, serangkaian kemunduran dari kasus ini diakibatkan lemahnya petunjuk, hal yang mencurigakan, dan semua peristiwa aneh ini terbukti menjadi hambatan yang kuat untuk mencari tahu kebenarannya guys. Ada sangat sedikit petunjuk bagi polisi untuk mencari tahu hal aneh ini, dan orang-orang di kota sepertinya tidak ingin untuk membicarakan tentang hal ini. Bahkan setelah beberapa minggu kasus ini beredar di seluruh surat kabar, tetapi perjalanan kasus ini tiba-tiba perlahan-lahan mulai tenggelam guys. Penduduk setempat yang diwawancarai untuk kemungkinan informasi tentang kasus ini enggan atau takut untuk berbicara tentang hal itu guys, dan beberapanya guys dengan terus terang menolak untuk membahasnya, bahkan di antara sesama mereka sendiri.
sendiri. Selama ini tampaknya seolah-olah pembunuhan Janet De Palma ini telah menjadi tabu yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Banyak polisi diarahkan untuk mendapatkan petunjuk yang dikirim melalui surat tanpa nama guys, atau panggilan telepon yang hanya memberi informasi samar dan tidak dapat diverifikasi. Bagi polisi, sama sekali tidak ada hal yang solid untuk dilakukan. Satu-satunya tersangka yang pernah dibawa untuk diinterogasinya adalah seorang pria tunawisma dengan nama Red Keira guys, yang ternyata tidak terbukti dan kemudian dibebaskan tanpa dikenakan biaya apapun. Anehnya guys, orang itu dilaporkan meninggalkan kota setelah interogasi tersebut dengan tidak adanya bukti yang kuat guys, dan tanpa seorang penduduk pun yang mampu atau berani untuk membicarakan pembunuhan itu. Dan dengan tidak adanya tersangka, lantas kasus pembunuhan Janet De Palma menjadi senyap dan terlupakan guys. 30 tahun kemudian guys, majalah World NG meluncurkan penyelidikan terhadap kasus ini. Tetapi mereka juga terbukti menghadapi kendala yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya guys. Dan di awal tahun 1990-an guys, semua catatan yang berkaitan dengan kasus tersebut telah hancur oleh banjir saat badai Floyd menghantam wilayah New Jersey, memusnahkan hampir semua dokumentasi yang tersisa guys, termasuk bukti yang terhubung ke pembunuhan itu. Hal itu tentu dilihat sebagai suatu keanehan, di mana semua bukti yang tersisa dan dokumen yang diarsipkan yang berkaitan dengan kasus ini disimpan di satu tempat di ruang bawah tanah guys, pada sebuah bangunan yang dikenal rawan banjir. Dan dari hal itu memicu spekulasi bahwa catatan itu sebenarnya tidak benar-benar hilang karena banjir, melainkan guys sengaja telah dihancurkan dalam upaya untuk mengubah kasus ini. Rumor aneh lain yang terungkap adalah klaim bahwa polisi tidak pernah mengambil foto dari TKP dan tidak dapat diinformasikan dengan cara apapun, karena setiap kali ada foto berkaitan yang muncul guys, maka akan segera dimusnahkan. Bahkan guys, hingga saat ini upaya untuk mewawancarai penduduk setempat untuk kejahatan di waktu lalu juga masih menghadapi masalah yang sama seperti polisi telah alami 3 dekade sebelumnya guys. Banyak yang mengatakan bahwa jalan terbaik hanyalah dengan membiarkannya tersimpan guys, karena mereka tidak mau guys, bahkan takut untuk membawa hal itu tampil ke permukaan. Sementara yang lain hanya mengatakan mereka tidak ingat dengan jelas pada kasus pembunuhan itu. Bahkan hanya sekedar untuk menawarkan pendapat dan spekulasi tentang kasus ini, mereka tidak sudi guys. Hampir semua orang yang ditanyakan tentang masalah ini menunjukkan tidak bekerja sama guys. Mereka masih merasa ketakutan yang sama seperti 30 tahun sebelumnya. Mereka yang memiliki suatu petunjuk tentang pembunuhan itu hanya memberi sepintas informasi saja guys, rincian yang sedikit, dan segera meminta nama asli mereka tidak boleh disertakan guys. Bahkan Departemen Kepolisian setempat pun dilaporkan tidak ingin disebutkan atau sekedar dikutip dalam artikel. Selain itu, sebagian besar informasi yang diperoleh oleh World NG berasal dari surat kaleng yang dikirim oleh orang-orang dari daerah itu yang sudah lama pindah guys. Praktis semua surat-surat itu hanya memperluas cerita seram dan udara misteri di seputar pembunuhan itu guys. Bahkan malah menghadirkan lebih banyak tanda-tanda yang belum terjawab. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa diperoleh adalah sebagian besar mereka percaya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh sebuah sekte dan terjadi upaya oleh otoritas lokal untuk menutupi kasus ini guys dan menghilangkan bukti. Hasilnya orang-orang masih takut berbicara tentang itu guys. Menurut kalian bagaimana kisah Janet De Palma ini guys? Komen ya di bawah. Thanks for watching this video guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya guys. Kalau kalian ada yang pengen request untuk kita bahas, komen ya di kolom
komentar di bawah. See you next to video ya guys. Thank you.